Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamuan pulang kita sanak munalah di acara Basurung Pander. Nah, lawas kita kada bertamuan, lawas kita kada bepandiran. Alhamdulillah di musim corona ini masih kawa kita menyajikan informasi atau wawasan yang berkualitas. Kami di sini Julak lawan narasumber, lawan tukang keker sudah menerapkan protokol kesehatan, ibu masker, jaga jarak, cuci tangan, cuci muka, cuci telinga, habis itu basuh batis, nah lah itu. Nah jadi hari ini Julak dikawani banyak pepohonan, banyak tanaman. Ini bingung juga kayak apa caranya menyiram tanaman yang sebanyak ini. Kalau pakai mesin BPK ya lo, kada tahu juga kita. Nah itu dulu. Hari ini kita senaklah bepandiran tentang wisata religi nang lagi rame dipandirakan orang banyak. Julak hari ini dikawani oleh Ibu Dr. Hastin Umi Anissa SEMM. Sidin ini pengamat ekonomi di Kalimantan Selatan. Nah kayak apa pandangan Sidin tentang wisata religi kita takunakan. Ya, Assalamualaikum Bu Hastin, kayak apa kabar pian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julak. Alhamdulillah baik. Ya, kita jaga jarak ya Lala. Nah, mudah-mudahan terdengar. Mudah-mudahan terdengar suara Julak. Nah, hendak batakun pang, tadi Julak bepandir lawan sanak muna wisata religi, sakumpul pacang dijadikan wisata religi. Nah, jadi kayak apa menurut pandangan pian sebagai pengamat ekonomi? Pas ada wacana ini nah. Terkait dengan menjadikan ini makam waliullah, yaitu dalam hal ini guru sekumpul sebagai wisata religi ya, untuk meningkatkan tadi ya pendapatan daerah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi wisata gitu ya. Ini menurut ulun ya alangkah tidak layak gitu ya, karena ini adalah makam waliullah yang seharusnya kita muliakan. Tidak hanya kita muliakan dari sisi sosok beliau, tapi juga kita terapkan juga ajaran ya, ajaran beliau gitu ya. Dan ini yang sangat penting gitu ya, bukan hanya semata untuk meningkatkan ini ya pendapatan daerah ataupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana kok kemudian ya sekarang ini pemerintah daerah banyak melirik wisata religi gitu ya. Ini dan kita lihat sebenarnya Kalimantan Selatan itu adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam gitu ya, seperti batu bara gitu ya. Nah, ini kenapa kok lebih suka melirik wisata religi? Pertama adalah ini adalah sebagai jalan pintas gitu ya. Tidak banyak resiko dibandingkan mengelola sumber daya alam yang perlu modal dan tenaga yang besar gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah mengapa memilih gitu ya memajukan wisata religi, karena sistem ya sekarang ini telah mengarahkan ya agar negara itu berlepas diri dalam mengelola sektor umum dan juga mengelola sumber daya alam. Akhirnya banyak dikelola oleh swasta gitu ya, baik asing maupun dalam negeri, dan ini kan seharusnya tidak boleh gitu ya, karena sumber daya alam seperti tambang itu adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu ya, baik itu swasta maupun juga asing gitu ya. Jadi ini adalah sebagai jalan pintas ya untuk wisata religi untuk meningkatkan pendapatan daerah, walaupun sebenarnya kalau ulun katakan ini adalah jauh panggang daripada api seperti itu. Gitu Julak. Nah jadilah Bu Hastin kawat disimpulakan memalar sakumpul tapi SDA kita dilumbar ke orang lain. Nah asa siwah pang solusi dari sistem kapitalis nih, hendak mensejahterakan rakyatnya. Nah menurut pian kayak apa gerang Islam tuh sebenarnya mensejahterakan rakyat? Jadi benar Julak ya. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis memang bernuansa atau berpandangan semuanya itu serba dikapitalisasi, semuanya itu serba dinilai materi, termasuk gitu ya makam guru sekumpul ya,
maka waliullah yang seharusnya itu kita muliakan, tidak dijadikan untuk mengejar dari sisi duniawi gitu ya. Harusnya kita muliakan dan juga termasuk kita menerapkan ajaran dari guru sekumpul. Nah, kalau dalam sistem ekonomi kapitalis memang sekarang ini dikembangkan gitu ya sektor ekonomi kreatif. Nah, salah satunya juga termasuk wisata religi. Begitu juga terkait dengan kuliner, fashion gitu ya, ataupun yang lainnya itu dikembangkan ya. Tapi kita lupa akan satu ya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, yang inilah yang seharusnya dikelola ya oleh negara, dan keuntungannya itu adalah untuk rakyat atau untuk masyarakat, bukan untuk ya kepentingan kapitalis ataupun individu-individu tertentu. Nah, sekarang bagaimana Islam itu mengaturnya ya terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya? Maka pertama ya, setiap warga negara ya atau masyarakat itu wajib bekerja, karena ini merupakan apa? Wajib bekerja itu adalah merupakan kewajiban bagi kepala keluarga. Kemudian yang kedua itu ya, jika tidak mampu untuk bekerja, maka negara itu akan menanggung gitu ya, menanggung dari sisi ekonominya gitu ya per orang ya, jadi per orang. Kemudian yang ketiga itu adalah negara itu menjamin keamanan gitu ya. Keamanan negara ya dalam hal di sini adalah apa? Tidak akan terjadi penimbunan ya barang, ataupun misalnya pada momen-momen tertentu itu ada penimbunan sembako dan lain-lain. Kemudian yang keempat ya, negara di sini adalah apa? Wajib untuk mengelola sumber daya alam gitu ya. Yang kemudian keuntungan dari pengelolaan itu dikembalikan untuk kemakmuran ya masyarakat atau kemakmuran umum seperti itu. Kemudian ya, negara juga wajib itu ya mengawasi ya bagaimana penguasaan terhadap sumber daya alam ini tidak boleh dimiliki oleh individu ya, baik itu swasta maupun asing. Nah, jadi Islam itu sangat-sangat tegas dan jelas ya bagaimana Islam itu mengatur akan pengaturan terhadap sumber daya alam dan bagaimana pengaturan kepemilikan terkait dengan barang tambang, yaitu dalam hal ini misalnya ini ya tambang batu bara ataupun yang lainnya, ini tidak boleh kemudian dikelola atau dimiliki oleh individu, baik itu swasta maupun juga asing ya. Nah, ini harus tegas. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan faktanya tidak begitu ya Julang, banyak dimiliki oleh individu tertentu, haji A, haji B seperti itu ya, dan juga ada dimiliki oleh swasta asing. Nah, ini kan harusnya tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun swasta ya, seperti itu Julang. Nah, itu tadi sanak menalah kita bepandiran lawan Ibu Hastin tentang wisata religi. Alhamdulillah Julak tercerahkan Bu Hastin, dan mudah-mudahan sahabat Muna kayak itu juga tercerahkan. Nah, intinya kenapa sampai sakumpul itu di Palar, SDA di Lumbar, itu maraga kita kadang menerapkan sistem Islam. Lamun kita menerapkan sistem Islam, insya Allah sejahtera kada hanya di Kalimantan Selatan tapi juga di seluruh dunia. Nah, Julak hendak mengapresiasi, hendak menghimungi Ibu Hastin Julak Bari. Ya, terima kasih lah Bu Hastin. Aku meluangkan waktunya gasan sahabat Muna. Itu aja dulu, kita bertemu lagi Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.